Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami bakal membahas salah satu artikel yang berjudul Implementasi Database NoSQL berbasis cloud pada Sistem Informasi Geografis Bantuan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang. Nah, analisis ini kami buat untuk pemenuhan tugas kami di mata kuliah Basis Data. Kami berkelompok, ada 4 kelompok, mungkin bisa next buat lihat anggota kelompoknya. Baik, anggota kelompoknya ada 4 orang. Ada Naufal Raya Pragata dengan NIM G640131090. Ada Yasir dengan NIM G640131091. Ada saya sendiri, Ibnu Burhanuddin Habibi 00, dan ada Muhammad Abdullah dengan NIM G640131104. Baik, kita bakal langsung saja ke latar belakang dari artikel ini. Latar belakang dari artikel ini adalah para penulisnya akan membuat suatu website dengan menerapkan implementasi NoSQL sebagai pusat database-nya gitu. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Jadi, sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang ini belum ada uh, aplikasi atau website buat menampung data-data bantuan distribusi dana desa gitu. Jadi, uh, masyarakat tidak tahu ataupun pejabat juga tidak bisa mengolah data dengan lebih efisien gitu. Jadi, pertama, latar belakangnya adalah kebutuhan transparansi dan aksesibilitas data distribusi bantuan dana desa. Jadi dengan adanya website ini, para pejabat bakal bisa ngelihat sebaran dana desa dengan lebih optimal. Pak, masyarakat juga lebih tahu dan transparan terhadap data-data dana desa yang telah didistribusikan gitu. Nah, yang kedua itu ada butuh penyimpanan data yang punya fleksibilitas dan skalabilitas tinggi buat menangani data-data dengan volume yang besar, karena seperti yang kita tahu data-data uh, dana itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya tahun. Jadi kita butuh akses database yang bisa menangani beban kerja seberat itu gitu. Dan yang ketiga, buat tujuan dari artikel ini yaitu implementasi database NoSQL berbasis cloud dalam sistem informasi geografis distribusi bantuan dana desa. Jadi agar pemerintah dapat mengelola data secara efisien dan masyarakat juga bisa akses informasi tersebut secara real time dan lebih transparan gitu melalui platform web gitu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi. Di penelitian ini, artikel ditulis dengan menggunakan maaf, sebelumnya penelitian menggunakan metodologi Research dan Development atau R&D. Nah, Research dan Development ini adalah metode yang penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode ini itu bersifat analisis untuk kebutuhan dan juga untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Jadi, dengan metode ini itu akan dilakukan penelitian yang menguji keefektifannya itu sesuai dengan judul tadi, yaitu Sistem Informasi Geografis Bantuan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang dengan implementasi database NoSQL berbasis cloud. Selanjutnya, apa sih prosedur pengembangannya? Prosedur pengembangannya ini akan menggunakan adaptasi langkah, yaitu mulai dari pengembangan sistemnya. Langkah awalnya itu dimulai dari proses desain dan validasi dari sistemnya. Terus langkah-langkah selanjutnya itu akan ada revisi sistem, uji coba, evaluasi, dan produksi sistem yang telah siap untuk digunakan. Nah, gambar alur desain penelitian sistemnya ini ada di bawah sini, ada desain sistemnya, lalu dilanjutkan dengan validasi sistem, lalu revisi, lalu akan ada uji coba dan evaluasi. Nanti dari evaluasi ini akan terlihat apakah perlu revisi lagi atau produksi. Nanti pada akhirnya akan ada produk akhir yang akan digunakan oleh sebagai sistem uh, pada bantuan dana desa Kabupaten Deli Serdang dengan implementasi database tadi. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Eh, jadi di artikel ini eh, kita menggunakan eh, sistem SIG, yaitu
sistem informasi geografis yang menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk memvisualisasikan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi dapat terlihat kalau ada salah satu penggunanya yaitu administrator dan operator. Nah, untuk administrator sendiri dia bertugas untuk mengawasi seluruh sistem, jadi dia akan terhubung dengan semua kategori menu. Dan untuk operator sendiri karena dia lebih spesifik dan terbatas, jadi dia hanya mengakses desa dan map seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada di perancangan database. Jadi dalam artikel ini database-nya dirancang dengan MongoDB Atlas, yaitu yang berbasis cloud ya, atau berbasis di internet. Lalu untuk perancangan interface-nya, dia menggunakan struktur sistem yang ada menu dan submenunya. Bisa dilihat untuk menunya ada menu halaman utama seperti login dan sistem, lalu ada dashboard, lalu ada kecamatan, desa, kategori, dan lain sebagainya. Lalu untuk submenu sendiri itu berupa menambahkan data, menghapus data, ataupun mengedit data. Baik, selanjutnya. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah di bagian pengembangan sistem. Di pengembangan sistem ada beberapa menu yang akan dibahas, yaitu pertama pada menu halaman utama. Nah, pada saat membuka sistem ini yang berbasis web, ketika dibuka pertama kali akan memunculkan peta interaktif yang eh, memiliki beberapa tanda-tanda di setiap wilayah yang menandakan daerah penerima bantuan dana desa di Kabupaten Deli Serdang. Lalu ada menu tahun anggaran, yaitu berisi tahun anggaran yang dapat diubah-ubah ataupun diedit oleh administrator. Nah, lalu ada menu kecamatan, yaitu ya berisi daftar kecamatan di mana desa-desa ini yang mendapatkan dana bantuan atau selainnya ini ada di kecamatan mana. Lalu ada desa, yaitu daftar desa yang mendapatkan bantuan. Lalu ada menu kategori yang berisi tentang kategori apa saja yang didapatkan oleh desa tersebut. Lalu ada menu map atau peta yang berisi data geografis setiap desa yang mendapatkan bantuan. Nah, menu ini termasuk yang paling penting karena menu ini juga terhubung langsung dengan data tahun, kecamatan, desa, dan kategori. Lalu di bagian menu map ini sendiri juga ada submenu yang berisi eh, tambah map, yaitu bisa kita masukkan misal map desa mana saja yang akan mendapatkan bantuan. Jadi submenu ini bisa diisi longitude dan latitude dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada implikasi dan kontribusi. Ya, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan sistem informasi geografis untuk memetakan sebaran bantuan dana desa di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan sistem informasi dengan menggunakan implementasi database NoSQL berbasis cloud. Penelitian ini menunjukkan bahwa NoSQL dapat menjadi solusi penyimpanan data yang fleksibel dan scalable yang sangat penting karena volume data yang terus bertambah setiap tahun. Nah, pada penelitian ini, NoSQL memiliki dua peran, yaitu sebagai fleksibilitas dan skalabilitas. Fleksibilitas dalam NoSQL memungkinkan penyimpanan data yang tidak terstruktur, yang penting untuk mengelola berbagai jenis data yang mungkin ada dalam sistem informasi geografis. Skalabilitas database NoSQL dapat menangani jumlah data yang besar dan terus berkembang, yang sangat relevan untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar.
Baik, selanjutnya adalah kritik dan saran dari kelompok kami terkait dengan artikel yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini dari kelompok kami ada 4 kritik dan juga akan ada masukan untuk setiap kritiknya. Yang pertama adalah keterbatasan pada tipe NoSQL. Di sini artikelnya itu dia hanya menggunakan MongoDB sebagai dokumen store tanpa mempertimbangkan atau menguji jenis NoSQL lain. Kenapa ini kita jadikan kritik? Karena hal ini itu bisa membatasin kemungkinan untuk mengevaluasi kinerja dan kecocokan tipe NoSQL lainnya yang mungkin mendukung gitu kebutuhan dalam sistem tersebut. Sarannya adalah penelitian ini bisa melanjutkan untuk menguji kinerja dari sistem informasi geografis menggunakan tipe NoSQL lainnya untuk mengetahui apakah ada jenis NoSQL lain yang lebih optimal dalam menangani data distribusi geografis. Yang kedua adalah aspek keamanan data dan sistem. Pada penelitian ini, artikel kurang mengeksplorasi aspek keamanan dan privasi data. Sistem yang berbasis cloud itu kan memiliki resiko keamanan terkait data, sementara artikel tidak memberikan langkah yang diambil untuk melindungi data. Saran dari kami adalah menguatkan aspek keamanan dan privasi data. Karena kurangnya keamanan dalam data ini, mungkin dalam penelitian dapat dimasukkan juga tentang analisis keamanan yang lebih mendalam seperti enkripsi data, pengaturan kontrol akses, dan juga manajemen risiko privasi. Hal ini akan memberikan panduan yang lebih komprehensif terkait pengamanan data publik di sistem informasi geografis berbasis cloud. Yang ketiga adalah efektivitas sistem bagi pengguna. Di sini efektivitas sistem bagi pengguna ini tidak dibahas sama sekali dalam artikel, padahal di sini berarti sulit bagi peneliti itu untuk mengerti bahwa apakah sistem ini itu sudah sejauh mana bermanfaat bagi masyarakat umum di desa tersebut. Mungkin untuk sarannya adalah eh, peneliti atau penelitian dapat menyertakan survei atau wawancara dengan masyarakat atau administrator yang menggunakan sistem ini guna memberikan wawasan terhadap seberapa bermanfaatnya sistem tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah pengujian kinerja. Pada artikel ini juga tidak ada hasil pengujian kinerja yang mendalam seperti akses data, pemrosesan, dan efisiensinya. Di sini mungkin saran dari kami adalah penelitian dapat melakukan pengujian kinerja yang lebih mendalam dalam penelitian lanjutan seperti misal uji coba beban seperti load testing atau uji coba keamanan. Di sini itu gunanya apa? Untuk mengevaluasi efisiensi dari MongoDB ini ketika menangani data besar yang terus bertambah. Baik. Terakhir, kelompok kami memiliki beberapa pertanyaan terbuka yang bisa didiskusikan dengan para penonton. Yang pertama, ada apa tantangan atau kendala yang mungkin dihadapi selama proses implementasi sistem informasi ini? Kedua, apa saja fitur tambahan yang bisa ditambah ke sistem informasi geografis? Yang terakhir ada bagaimana sistem bisa diadaptasi di daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa diskusi di kolom komentar ya tentang pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.